Jadi inovasi merupakan pembaruan yang memiliki nilai-nilai atau manfaat untuk meningkatkan kondisi atau kualitas tertentu. Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai proses pengembangan ide atau produk baru yang dapat berupa penemuan atau penerapan konsep baru dalam bidang manajemen, dalam bidang kehidupan saya khususnya ini manajemen ya. Inovasi tidak hanya terbatas pada penemuan teknologi, tapi juga mencakup pendekatan baru atau cara berpikir baru atau bertindak atau berinteraksi. Ini adalah kaitan dengan pengertian inovasinya ya. Jadi kalau pembaruan mesti terjadi perubahan. Di dalam pembaruan atau perubahan itu mesti apa? Mesti terdapat faktor pendorong, namanya driving force, tapi juga ada faktor resistance force, mesti ada itu. Jadi kalau terjadi inovasi dalam suatu lembaga pendidikan, itu mesti ada yang mendorong setuju, oke, itu mendorong ya. Tapi juga kadang-kadang ada yang males, resistensi lah, menolak bahasa kasar itu menolak. Itu mesti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengeliminir ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi atau mengurangi resistensi dalam pada waktu melakukan inovasi. Bagaimana caranya? Nah, di situ kalau sampai baca dalam bukunya Kotor itu ya, itu adalah cara mengeliminir resistensi itu yang pertama apa? Mesti perlu ide-ide baru, perlu apa? Perlu ada sosialisasi. Sosialisasi perlu ada pelatihan ya, supaya dia paham ide-ide baru yang mau diterapkan itu. Jadi ada sosialisasi, pelatihan pendidikan. Kemudian yang kedua, dengan apa? Dengan fasilitasi. Difasilitasi lah. Misalnya aja, sekarang suatu lembaga menetapkan kebijakan bahwa proses pembelajaran menggunakan AI misalnya. Misalnya itu. Nah, AI itu kan perlu peralatan ya. Nah, difasilitasi kebutuhan peralatan-peralatan yang digunakan dalam pembelajaran yang menerapkan AI itu fasilitasi. Tapi kemudian yang kedua, bisa apa? Negosiasi. Jadi negosiasi, mungkin melalui orang lain atau langsung dari top manajemennya misalnya. Negosiasi, memberi penjelasan mengapa kok terjadi resistensi, mengapa. Tanya, dengan negosiasi itu nanti akhirnya apa? Awalnya resistensi, akhirnya dia menerima. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah itu belum bisa ya paling akhir itu apa? Bisa apa? Pemanfaatan atau punishment. Itu terakhir tapi ya. Misalnya kalau tidak bisa tidak mau atau menolak inovasi maka perlu punishment, dibuatkan aturan dengan teguran. Ya, kalau teguran sudah beberapa 1-2 kali masih tetap baru nanti mungkin penempat apa hukuman itu. Nah ini kaitan dengan pengertian inovasi ya. Nah sekarang model proses inovasinya. Ini kan ada 2 tahap ya. Tahap permulaan dan tahap penerapan atau implementasi. Nah, tahap persiapan permulaan itu adalah pengetahuan, maksudnya langkah pengetahuan dan kesadaran.
Maksudnya langkah pengetahuan kesadaran bahwa informasi ide-ide baru atau informasi inovasi-inovasi baru, inovasi itu apa perlu dikomunikasikan sehingga dia mengetahui, memiliki pengetahuan tentang inovasi itu. Nah, setelah pengetahuan baru akhirnya apa? Dia menerima kemudian sadar. Nah, kemudian langkah kedua adalah pembentukan sikap terhadap inovasi tadi itu. Maksudnya pembentukan sikap itu kan sudah diterima kan ya. Maka dia memiliki komitmen berperilaku sikap ya, sikap untuk menerima inovasi itu. Nah, itu. Nah, baru nanti langkah kedua itu ya kaitan penerapan implementasi. Nah, dalam implementasi itu inovasi itu tidak langsung diterapkan pertama semuanya enggak, diambil sebagian dulu. Setelah di bagian mulus jalan, baru nanti dikembangkan penerapan inovasi secara menyeluruh. Itu model proses inovasi tadi itu. Nah, sekarang pengertian inovasi manajemen pendidikan. Apa sih inovasi manajemen pendidikan? Inovasi manajemen pendidikan adalah pembaruan atau perubahan yang dilakukan di bidang manajemen pendidikan. Inovasi manajemen pendidikan adalah metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang manajemen pendidikan. Terlebih masalah yang berlangsung cukup lama. Ini pengertian inovasi manajemen pendidikan. Kalau pendidikan Islam tinggal pendidikan Islam aja. Pendidikan diganti pendidikan Islam betul. Nah ini sasaran. Sebetulnya sasaran atau ruang lingkup yang dikaji di dalam inovasi manajemen pendidikan Islam itu ya yang diinovasi ya apa lingkup manajemen pendidikan itu sebetulnya. Tapi di dalam pertemuan ini memang tidak semuanya. Ya tidak semuanya. Mengapa? Ya karena tadi itu ada pertemuan waktunya dibatasi itu. Nanti bisa dikembangkan. Karena bang ini kan ini mulai dari inovasi dalam manajemen kurikulum, inovasi dalam manajemen pembelajaran, inovasi dalam manajemen peserta didik, inovasi dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau SDM pendidikan, inovasi dalam manajemen sarana dan prasarana, inovasi dalam manajemen keuangan sekolah ya, inovasi dalam manajemen hubungan masyarakat humas. Sebetulnya lingkupnya ini, jadi lingkup daripada yang dikaji dalam manajemen itu. Tapi di sini kami tidak mencantumkan tema manajemen inovasi manajemen peserta didik atau manajemen ya pengelolaan dulu ya. Pengelolaan peserta didik tidak kita bahas. Begitu juga kaitan dengan manajemen pengelolaan sarana atau manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana ini tidak kita bahas. Jadi dari situ ya, ini sasaran daripada itu. Karena nanti mungkin dibaca, loh ini kan lingkupnya kan ini kok di tema kok tidak ada. Pengelolaan peserta didik, inovasi pengelolaan peserta didik tidak ada. Kemudian kaitan dengan manajemen atau pengelolaan inovasi pengelolaan sarana prasarana kok tidak ada. Memang tidak fakas. Tapi nanti kalau ingin lebih dalam silahkan dibaca itu ada. Itu yang ini. Karena pada waktu tema itu kan
sudah dari prodi ya. Waktunya, oh temanya apa, ada ini. Ada 12 tema itu. Ada 12 tema itu sudah itu. Nah, sisanya sudah ke sana nanti arahnya itu. Nah, kemudian proses inovasi manajemen pendidikan. Jadi proses inovasi mempunyai 4 tahap ya di dalam inovasi manajemen pendidikan. Yang pertama itu penemuan. Penemuan-penemuan produk baru, ide baru. Itu. Itu penemuan itu. Nah, penemuan itu perlu apa? Setelah langkah kedua dikembangkan. Pengembangan ini penyempurnaan penemuan itu. Penyempurnaan inovasi itu. Nah, kalau setelah dikembangkan sudah betul, baru nanti ada apa? Ada penyebaran, difusi atau diseminasi. Penyebaran ide baru disebarkan, disosialisasikan kepada seluruh yang ada di lembaga itu. Setelah itu baru bisa lebih lebih luas. Nah, kalau sudah ide baru itu sudah diterima, kemudian dipahami, kemudian disadari, ya, kemudian memiliki sikap positif terhadap ide baru itu, maka baru langkah berikutnya apa? Nanti langsung implementasi, penyerapan itu penerapannya. Itu kaitan dengan proses inovasi ya. Berikutnya ini nih, kaitan faktor-faktor yang mendorong inovasi manajemen pendidikan. Mengapa manajemen pendidikan itu perlu dilakukan inovasi? Ya. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama apa? Kebutuhan dan perubahan sistem pendidikan gitu. Ada kebutuhan, ada perubahan. Contohnya ya, coba zaman kurikulum itu. Itu kan setiap 5 tahun, setiap ganti menteri kan mesti ada yang baru kan menyempurnakan kan. Inovasi dalam bidang kurikulum contohnya kan itu ya. Itu merupakan kebutuhan karena sudah menjadi kebijakan pemerintah tadi itu, regulasi itu. Nah, kemudian kedua juga pengaruh teknologi dan globalisasi. Ya, dengan pengaruh globalisasi, teknologi globalisasi otomatis mau tidak mau harus melakukan inovasi, terutama kaitan dengan pembelajaran, kaitan dengan manajemen peserta didik, termasuk juga kaitan keuangan. Itu inovasi misalnya itu. Karena apa? Karena dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Contoh misalnya kalau saudara ya lihat di perguruan tinggi ya. Pengelolaan keuangan itu kan semua sekarang itu kan sudah berdasarkan program kan. Kinerjanya langsung langsung keluar sampai itu sudah ada aturan teknologinya. Bahkan sekarang tidak ada menerima uang langsung tanda tangan. Enggak, langsung sekarang model melalui komputer kan. Kalau saudara misalnya sudah menerapkan teknologi keuangan kan itu ya. Untuk remote itu apa? Remote penerapan remote itu otomatis programnya ada. Ditunjuk kinerjanya ini. Kalau kinerjanya ini dapat honor sekian, itu langsung ada. Saudara laporkan kinerja kan. Nanti otomatis langsung keluar uang remote-nya itu dapat berapa itu langsung otomatis. Tidak dihitung oleh tangan, langsung dihitung oleh komputer kan program itu. Nah itu contohnya kenapa dan teknologi itu. Bahkan sekarang itu kan yang lebih itu kan pembelajaran AI kan sudah dikembangkan kan ya, dikembangkan. Jadi sekarang AI itu menerapkan dalam pembelajaran itu sudah dikembangkan. Kurikulum juga sudah menerapkan AI, yaitu karena teknologi dan globalisasi.
Nah, kemudian dia kaitan dengan perubahan sosial dan kebutuhan pasar. Dengan kemajuan teknologi, maka masyarakat itu mesti berubah kan, dengan berubah kebutuhan